Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya Fatma Listari, mahasiswa ilmu komunikasi, akan memaparkan sedikit ilmu, semoga nanti bermanfaat untuk saya sendiri dan teman-teman semuanya, terkait bagaimana cara Allah mencintai kita melalui ujian-ujiannya. Terkadang saat kita merasa sedih, saat kita merasa kecewa, kita selalu bertanya-tanya, kenapa Allah memberikan ujian ini? Kenapa harus kita yang mengalami? Bagaimana cara kita mengatasi ujian-ujian ini? Tapi pernah tidak kita berpikir bahwasanya setiap ujian yang diberikan Allah itu merupakan bentuk kecintaannya Allah kepada kita? Lalu, apa sebenarnya tujuan diberikannya ujian ini kepada kita? Allah ingin membawa hambanya kembali kepadanya. Allah merindukan bagaimana tangisan-tangisan kita saat berdoa. Allah merindukan bagaimana saat kita berdoa agar dipermudah segala urusannya. Allah ingin kita membawa kembali kepadanya saat kita sudah jauh kepadanya. Maka melalui ujian ini Allah ingin menarik kita kembali kepadanya. Allah merindukan kita. Maka melalui ujian ini agar kita semakin dekat kepada Allah, agar kita meminta kepada Allah. Ujian itu datangnya dari Allah, maka jalan keluarnya pun Allah sudah mempersiapkannya. Kita tinggal berdoa, kita tinggal berpasrah diri, dan kita mendekatkan diri. Setiap manusia itu tidak akan pernah terlepas dari namanya ujian, karena ujian akan selalu menyertai dalam setiap langkah yang kita lakukan. Dalam setiap detik manusia hidup itu merupakan ujian, dan Allah tahu seberapa besar kemampuan kita, maka Allah akan memberikan ujian sesuai dengan batas kemampuan umatnya. Terkadang kita berpikir bahwasanya ujian ini terlalu berat, kita tidak akan mampu melewati ujian ini. Tapi Allah yakin, Allah percaya bahwa kamu mampu, maka ujian itu diberikan kepada kita. Terkadang kita juga sombong dan kita merasa bahwasanya kita memiliki iman yang kuat dalam diri kita. Tapi kenapa Allah tetap memberikan ujian itu? Maka namun keimanan yang sejati itu akan tetap diuji melalui ujian, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2, bahwa keimanan seorang manusia itu tidak dianggap lengkap tanpa adanya ujian. Selain adanya kesedihan, ujian itu bisa berupa kebaikan dan nikmat. Terkadang kita lupa bahwasanya kebahagiaan, kesuksesan itu juga merupakan datangnya dari Allah. Kita terlena akan ujian itu. Kita lupa bersyukur dari mana datangnya kebahagiaan dan kesuksesan itu. Maka Allah ingin mengetahui seberapa jauh kita mengingatnya, dan bisa saja ujian dalam bentuk ini itu merupakan ujian yang sangat sulit dilewati oleh hambanya. Lalu bagaimana cara seseorang melewati ujian ini? Kita perlu mengimani bahwasanya kita menerima ujian ini, kita perlu bersabar, kita perlu ikhlas, kita perlu percaya dan perlu berdoa bahwasanya Allah itu selalu ada di dekat kita, Allah itu selalu menemani kita, dan kita tuh harus berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan keimanan kita kepada Allah, karena melalui itu kita bisa melewati ujiannya. Bukti cinta kepada Allah yaitu juga terlihat dari hadis yang mengatakan bahwasanya setiap kesedihan yang dialami seseorang itu akan dihapuskan dosa-dosanya. Dan kita harus percaya bahwasanya setiap ujian yang diberikan kepada Allah itu suatu saat nanti akan dibalas dengan suatu hal yang besar, akan dibalas dengan sesuatu yang bahkan kita tidak akan pernah menyangka-nyangka, dan kita akan bersyukur atas itu semua. Oleh karena itu, mari kita jadikan setiap ujian ini merupakan sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita terima ujian ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kita harus bersabar, kita harus bersyukur, dan percaya bahwa di balik setiap ujian itu terdapat kebaikan yang Allah berikan. Semoga kita mampu menghadapi ujian ini, dan semoga kita memiliki keimanan yang teguh dari hati yang lapang, dan semoga ujian ini yang kita alami dan kita rasakan sekarang dapat menjadikan sebagai bekal untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.